Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian yang berbahagia, bertemu kembali di dalam kuliah teknologi. Kita masih di dalam seri kuliah online yang pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai sebuah perangkat lunak yang akan mampu membantu kita untuk membuat konten-konten kita agar dapat terpublish dengan baik melalui platform video online. Di dalam video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita bisa meneruskan kuliah online kita ke YouTube, Google punya, sehingga kemudian dari segi orang-orang yang memanfaatkan kuliah kita dapat lebih luas, viewernya lebih luas, yang insya Allah kemudian kebermanfaatan ilmu insya Allah atas izin Allah kemudian dapat juga semakin meluas. Di tengah pandemi ini kita betul-betul mendapatkan sebuah situasi, kalau saya bilang blessing in disguise, sebuah situasi yang barangkali di depan mata kita seolah-olah situasi yang kurang baik, tetapi kemudian dari balik itu semua kita melihat adanya sebuah kekuatan yang luar biasa untuk mempercepat proses digitalisasi aspek-aspek di kehidupan kita. Sehingga kemudian banyak proses bisnis di sekitar kita yang kemudian beralih ke daring atau online dalam jejaring ya, yang kemudian semua orang dipaksa untuk mulai berlatih sesuatu yang baru. Seorang guru dipaksa untuk berlatih agar dapat membuat konten-konten agar proses pembelajaran dapat berlangsung di tengah pandemi. Kemudian para siswa juga dipaksa untuk kemudian belajar mengenai literasi teknologi, literasi digital, sehingga kemudian dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Demikian pula dosen dan mahasiswa, konteksnya sama. Nah, selama ini kemudian kita mengenal ada banyak platform untuk perkuliahan online. Yang barangkali Anda mengenal dan sangat familiar adalah Zoom. Kemudian Google juga memiliki Google Meet, kemudian ada beberapa brand yang lain, ada dari Microsoft dan beberapa yang lain. Nah, platform-platform itu menyediakan sebuah media untuk kita dapat berinteraksi dengan stakeholder kita, dengan mahasiswa kita, dengan murid kita, dengan banyak orang dalam konteks meeting masing-masing gitu ya. Yang kemudian dari situ kita melihatnya sebagai sebuah platform yang hanya untuk orang-orang yang masuk di dalam forum saja. Bagaimana kemudian jika ada sebuah keinginan kita agar kemudian sesuatu yang kita sampaikan di dalam forum itu memiliki satu keluasan, memiliki satu viewer yang lebih luas, yang kemudian dari sana kita akan bisa melihat bagaimana kemudian apa-apa yang tersampaikan di dalam forum kita kemudian dapat bermanfaat bagi kalangan yang lebih luas. Nah, di dalam video kita kali ini kita akan membahas mengenai sebuah software yang dapat membantu kita sebagai salah satu opsi saja, karena ada banyak software serupa yang lain, atau bahkan kemudian di Zoom Anda dapat kemudian streaming langsung ya. Tapi kemudian saya ingin membahas tentang sebuah software yang tampaknya dari pengalaman 7-8 bulan pandemi ini relatif useful. Ya. Relatif useful untuk kemudian membantu kita agar proses bisnis di pekerjaan kita, ngaji kita, dan lain sebagainya itu kemudian dapat berlangsung dengan baik. Ini adalah OBS, Open Broadcaster Software. Prinsipnya adalah bahwa OBS ini dia menjadi software yang dia dengan konfigurasi tertentu dapat berkomunikasi di balik layar dengan YouTube,
Nanti ada kode-kode yang saya akan jelaskan di belakang nantinya, yang kemudian dengan kode itu YouTube trust kepada aplikasi kita, sehingga setiap apa yang dikirimkan oleh aplikasi kita itu kemudian ditayangkan sesuai dengan skenario kita di YouTube. Nah, biasanya kemudian YouTube ini kita kombinasikan. Kita kombinasikan dengan aplikasi meeting online. Contoh misalnya yang nanti akan saya coba tunjukkan adalah bagaimana ketika kita ingin melakukan streaming, ya, melakukan streaming salah satu aplikasi dalam hal ini adalah Zoom. Kita akan coba lihat nanti beberapa hal yang kemudian kita akan coba dalami gitu. Nah, para sahabat sekalian yang berbahagia, ini adalah aplikasi Open Broadcaster Software, sebuah aplikasi yang membantu kita untuk mengirimkan data streaming dari desktop kita ke YouTube. Yang di sini Anda akan memperoleh 2 buah layar. Saya akan jelaskan dulu beberapa bagian dari desktop utama atau window utama dari OBS. Yang pertama yang ada di hadapan kita adalah layar, di mana layar ini defaultnya ketika Anda klik studio mode ini, ya, Anda akan mendapatkan 2 layar. Ketika Anda klik lagi studio mode, Anda akan mendapatkan 1 layar, yang biasanya ketika kita streaming akan lebih nyaman dengan studio mode dengan 2 layar semacam ini. Nah, layar yang aktif sedang ditayangkan di dalam streaming itu adalah yang kanan. Sedangkan yang kiri ini adalah layar yang dapat kita gunakan untuk adjustment, penyesuaian ketika ada misalnya diperlukan relayouting gitu, atau kemudian ada sesuatu yang bergeser, atau kemudian ada sebuah skenario yang harus kita eksekusi, maka persiapan itu dilakukan di kiri. Nah, ada beberapa hal yang kemudian selain 2 layar ini yang perlu kita pelajari bersama. Yang pertama adalah scenes, ada di pojok kiri bawah. Scenes ini adalah satu window, satu box yang dia dapat berisi banyak scene, di mana sebuah scene itu adalah sebuah senario. Sebuah senario tampilan tentang apa yang ingin kita tampilkan ke hadapan penonton kita. Scene dapat Anda buat contoh misalnya beberapa senario, misalnya satu ketika scene dalam kondisi gelap semacam ini. Dalam kondisi gelap semacam ini Anda bisa berikan nama nanti di sana scene awal gitu misalnya. Kemudian kita bisa membuat scene baru ketika misalnya kita menayangkan sebuah video. Berikan nama di sana scene video. Kemudian kita membuat satu scene lagi ketika ada satu pembicara utama misalnya. Seorang dosen atau seorang guru atau Anda sendiri, yang kemudian di sana akan ada komponen-komponen, saya akan jelaskan komponen-komponen nanti di sources ya. Misalnya kemudian ngambil dari kamera. Di dalam scene itu kemudian kita berikan nama dia apa misalnya pembicara satu misalnya, atau full screen pembicara gitu. Kemudian kita bisa punya scene lagi, skenario lagi, adanya pembicara 1 dan 2 misalnya, atau pembicara 1 dan moderator misalnya. Atau kemudian dalam konteks sekolah misalnya Anda ada beberapa apa misalnya guru dan siswa yang kemudian berdiskusi bersama-sama misalnya. Ada banyak scene itu yang Anda bisa tambahkan dengan tanda plus yang ada di situ, kemudian diberikan nama, kemudian di setiap scene itu kita akan mendapatkan isian scene nanti di dalam bagian sources yang ada di bagian kanan dari scene ini. Di dalam sources ini kita dapat nantinya di setiap scene itu menyusun apa saja komponennya. Apakah kemudian kita akan meletakkan sebuah background misalnya, apakah kemudian kita akan meletakkan sebuah video misalnya, apakah kemudian kita akan meletakkan window capture misalnya. Window capture itu adalah ketika kita menginginkan di dalam streaming ini nantinya dia akan menampilkan window-window aplikasi yang sedang terbuka di desktop kita misalnya. Termasuk misalnya Zoom, kita akan streaming Zoom misalnya, maka kemudian nanti window Zoom-nya kita masukkan ke dalam sources ini. Atau kemudian kamera, kita bisa ngeset kamera nanti untuk menjadi tampilan utama misalnya. Termasuk ketika kita menghendaki menambahkan file.
File apa nih? Bisa file gambar. File gambar untuk apa nih misalnya? Ketika kita ingin menampilkan satu tayangan tertentu. Atau kemudian kita ingin menampilkan tag nama dari pembicara misalnya. Di dalam sources ini kemudian kita akan mendapati semuanya. Kemudian bagian yang berikutnya ini adalah audio mixer untuk kemudian kita melakukan adjustment suara. Apakah kemudian kita menghendaki ada suara dari file video yang sedang kita play, ataukah kemudian file suara dari mikrofon kita berikan volume tertentu, atau kemudian dari sources yang lain. Nah, ini adalah komponen utama. Plus kemudian di antara scene ini kita dapat kemudian melakukan pengesetan transisi. Dari satu scene ke scene yang lain, ini transisinya dengan cara apa? Apakah fade, ataukah cut, atau sesuatu yang lain dengan durasi yang kemudian kita set. Defaultnya dia 300 milisecond. With default, jika kemudian Anda tidak ingin terlalu rumit mempertimbangkan itu. Artinya 300 milisecond untuk berpindah dari satu scene ke scene yang lain. Tombol berikutnya adalah tombol kontrol. Tombol kontrol yang pertama adalah start and stop streaming. Ini adalah tombol yang kemudian nantinya kita akan gunakan ketika kita akan memulai streaming ke YouTube. Tetapi sebelum nanti kita dapat melakukan penekanan tombol ini, perlu ada konfigurasi profile yang nantinya perlu kita buat. Dia ada di bagian setting. Nah, kemudian yang bagian kedua adalah start and stop recording, kemudian studio mode yang saya jelaskan di awal, kemudian ada setting dan tombol exit kalau kemudian kita sudah selesai menggunakan OBS ini. Para sahabat sekalian yang berbahagia, di dalam OBS kita mengenal ada yang disebut dengan profile. Secara default ketika kita menggunakan OBS pertama kali, kita akan dibawa kepada setting generic yang kemudian di dalam setting itu namanya pun masih nama generic gitu ya, artinya belum ada konfigurasi yang advance di sana. Jika tidak ada skenario khusus, kita bisa menggunakan profile itu, kecuali jika kemudian kita sering mengelola streaming di beberapa channel YouTube misalnya, profile ini kemudian perlu kita bedakan satu dengan yang lain. Nanti settingnya ada di dalam menu OBS. Kalau Anda menggunakan Mac, biasanya ada di atas. Anda bisa set profile, kemudian Anda bisa membuat new profile untuk membuat profile yang berbeda untuk channel yang berbeda. Nah, di dalam bagian settings, kita akan memiliki satu set konfigurasi, di mana konfigurasi ini nantinya akan berpengaruh kepada bagaimana performa kita di dalam mengirim data streaming dari aplikasi OBS ke YouTube. Nah, kita akan coba masuk ke halaman settings, di mana settings ini salah satu yang paling penting di sana nanti adalah kode atau streaming code. Streaming code itu adalah kode yang kemudian kita peroleh dari YouTube. Ketika Anda sudah terbiasa mengelola YouTube, Anda akan bisa mendapatkan satu tombol untuk kemudian masuk ke YouTube Studio. Di dalam YouTube Studio ini Anda dapat mengelola konten Anda dapat kemudian membuat schedule untuk acara Anda. Misalnya di dalam tampilan video ini Anda bisa melihat bahwa saya sedang men-schedule sebuah konfigurasi streaming baru. Saya berikan judul kelas online, ya OBS untuk streaming kelas online ke YouTube. Saya set permission-nya public. Description saya masih biarkan dia kosong, kemudian saya set tanggal dan jamnya. Nah, kemudian yang berikutnya saya bisa membuat stream. Saya tekan tombol biru ini, kemudian saya akan masuk ke dalam sebuah daftar dari rencana streaming yang sudah saya buat. Di dalam rencana streaming itu Anda akan bisa melihat di sini kapan streaming akan dilakukan, ya, streamingnya menggunakan apa, visibility-nya seperti apa, yang kemudian dari sini kita akan bisa masuk ke konfigurasi di mana Anda akan memperoleh stream key atau stream code yang kemudian stream key yang ada di bagian kiri inilah yang nantinya harus Anda copy agar kemudian Anda dapat masukkan ke software OBS tadi. Ya,
inilah yang menjadi kunci yang melakukan pairing antara OBS Anda dengan YouTube. Pastikan kemudian key ini secure, inilah kenapa kemudian dia tidak ditampilkan secara langsung oleh YouTube, ya, dalam posisi yang secure, sehingga kemudian dari sini stream key ini tidak disalahgunakan oleh orang selain yang memiliki stream key-nya. Nah, silakan ini di-copy, kemudian nantinya dapat Anda masukkan ke OBS settings. Nah, kita kembali ke halaman OBS. Ketika Anda di dalam OBS ini mendapati dua screen, kemudian Anda sudah memahami tombol-tombol yang ada di kanan, Anda masuk settings, kemudian Anda klik stream. Di sini ada sebuah text box yang Anda dapat gunakan dia untuk memasukkan stream key atau stream code tadi yang Anda peroleh dari YouTube. Silahkan di-paste ke sana, kemudian pastikan, karena kita konteksnya hari ini berbicara mengenai streaming ke YouTube, maka kemudian pastikan servisnya menggunakan YouTube. Kemudian Anda tekan OK. Nah, para sahabat sekalian yang berbahagia, ketika kemudian stream key sudah OK, kemudian konfigurasi dengan default sudah OK, kemudian Anda start stream, di dalam konfigurasi YouTube Anda akan menemukan tampilan yang semacam ini. Ada 3 tab, stream setting, di mana kita tadi memperoleh stream key, kemudian ada analytics. Analytics ini nanti berkaitan dengan berapa cacah viewer yang menggunakan yang sedang mengakses streaming kita, ya. Kemudian bagian yang ketiga ini adalah stream health. Stream health ini dia akan menampilkan apa-apa saja notice yang perlu kita ketahui, ya, notice yang perlu kita ketahui terkait dengan kualitas stream kita. Di sini Anda akan mendapatkan status excellent. Artinya kemudian transmisi data dari OBS Anda ke YouTube dalam performa yang optimal. Ketika kemudian terdapat problem, maka akan muncul notice semacam yang ada di bawah ini, no data misalnya, ketika kemudian streaming dari OBS mengalami masalah, sehingga YouTube tidak berhasil memperoleh data misalnya. Di dalam klien yang sedang mengakses video kita, akan terjadi buffering nanti di sana. Nah, ketika situasinya excellent semacam ini, Anda akan bisa memperoleh sebuah tombol di kanan atas warna biru, Go Live, yang artinya ketika ini Anda klik, klien kita atau orang yang mengakses video kita akan mulai bisa melihat streaming kita. Ya, ini silakan Anda klik, kemudian nanti akan bisa dimulai. Para sahabat sekalian yang berbahagia, saya akan ganti share screen saya ke OBS agar kemudian kita dapat mempraktikkan satu persatu, terutama beberapa hal yang nantinya penting bagi kita untuk pahami bersama. Saya akan masuk ke pembahasan mengenai profile. Semoga ini terlihat ya. Di sini saya menggunakan Mac, kemudian di menu ada menu profile. Saya sudah jelaskan tadi mengenai profile. Saya menggunakan profile YouTube di sini. Yang ingin saya tunjukkan adalah halaman settings. Para sahabat sekalian yang berbahagia, di halaman settings ini kita bisa melihat banyak menu ya. Ada general, ada stream. Stream ini yang saya tunjukkan tadi. Key dimasukkan di sini sehingga kemudian Anda dapat nantinya terhubung ke YouTube. Ya. Secara basic hanya ini yang perlu di-set, tetapi kemudian Anda perlu nantinya melakukan adjustment terhadap kualitas dari streaming Anda. Saya akan mengajak Anda masuk ke video. Di dalam bagian video ini ada beberapa hal yang kita mesti betul-betul perhatikan. Yang pertama adalah base canvas resolution. Base canvas resolution ini adalah ukuran resolusi dari layar yang nantinya akan kita tampilkan ke klien.
Di dalam layar ini nanti akan ada konfigurasi gambar, akan ada konfigurasi video, berapa resolusinya dia. Anda bisa set 1920 misalnya, atau 1280, atau sering disebut sebagai 720p gitu ya. Ini 1080p gitu ya. Atau kemudian pakai 900p. Nah, ini tergantung dari ukuran komputer masing-masing tentunya. Sehingga ketika misalnya default Anda gunakan 1920, 1080 itu sesuatu yang mestinya kemudian oke, tidak ada masalah. Kemudian yang kedua ini adalah output. Berapa nanti keluaran resolusi keluaran dari video kita. Ini nanti yang akan berpengaruh pada performa. Para sahabat sekalian yang berbahagia, ketika kita mendapati streaming kita buffering, itu bukan hanya mengenai masalah network yang tidak cukup. Terkadang kemudian kita memahami atau melihat bahwa ketika terjadi streaming, itu yang kemudian problematik adalah CPU. Jadi prosesor kita itu mengalami overload sehingga kemudian menyebabkan frame-frame atau data yang dikirimkan dari OBS ke YouTube itu mengalami delay. Nah, Anda dapat kemudian melakukan adjustment resolusi dari video output ini ketika Anda memperkirakan bahwa nantinya kualitas network dan CPU dari komputer yang kita gunakan untuk streaming itu tidak cukup kokoh. Nah, Anda dapat kemudian menurunkan dia misalnya ke 720p atau ke 600p atau lebih kecil lagi tergantung dari kualitas atau kapabilitas dari komputer kita. Ya. Di sini misalnya komputer Anda cukup kokoh gitu ya, Anda bisa memilih 1440 misalnya sesuai dengan base canvas-nya ya. Atau kemudian Anda kecilkan ke 720 misalnya, atau Anda kecilkan lagi. Ini adalah bagian dari adjustment kita untuk memastikan agar streaming tidak buffering. Kemudian saya mengajak Anda ke output. Ya. Output ini dia juga memiliki peran, ya. Memiliki peran di mana nantinya video kita yang kita stream ke YouTube, apakah dia memiliki kualitas yang cukup, ataukah kemudian perlu dilakukan penurunan, karena kemudian terjadi problem di network kita misalnya. Nah, saya akan ajak Anda untuk klik Enable Advanced Encoder Setting ini, yang kemudian di sini default bitrate-nya adalah 2500 kilobit per second. Anda dapat menurunkan bitrate ini ketika Anda mensinyalir bahwa ketika streaming nantinya itu kondisi network atau kondisi CPU kita itu mengalami overload. Bagaimana cara kita mengetahui? Biasanya sebelum acara kita lakukan sebuah simulasi sederhana dengan playing video misalnya, kemudian kita stream ke YouTube dengan private atau unlisted video misalnya, kemudian kita tes video bitrate-nya berapa. Ketika dengan 2500 dia bisa lancar, video kita aman, kemudian lost frame-nya aman, maka kemudian kita bisa menggunakan setting itu. Kita bisa turunkan dia jika kemudian mengalami masalah. Katakanlah misalnya ketika Anda menggunakan komputer laptop gitu misalnya, Anda bisa turunkan dia ke angka-angka ini kira-kira. Nah, kemudian mengenai encoder nggak ada masalah mengenai itu. Tentang bagian yang lain, oke, nggak ada problem yang berarti nantinya. Tentang audio, ketika Anda tidak memiliki setting yang advance, biarkan dia default saja. Para sahabat sekalian yang berbahagia, ini beberapa setting yang nantinya perlu kita perhatikan ketika kita streaming. Base canvas, output, kemudian stream key. Oke, para sahabat sekalian yang berbahagia, kemudian berikutnya
Anda dapat berkreasi untuk membangun identitas dari channel Anda dengan menyusun komponen-komponen dari scene di dalam sources ini. Anda bisa klik plus, kemudian bisa memilih ini. Anda dapat kemudian nantinya melakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan Anda, sehingga kemudian nantinya streaming dapat berlangsung dengan cantik, berlangsung dengan lancar, dengan performa yang bagus. Nah, para sahabat sekalian yang berbahagia, kita akan coba melihat satu setting yang tadi sempat saya sampaikan di dalam penjelasan di awal. Di sini posisi streaming sudah saya start. Ketika tadi Anda sudah set video resolution, Anda sudah set bitrate gitu ya, Anda dapat melihat dan memantau drop frame yang ada di bawah. Ya. Yang ada di bawah, di sekitar kursor saya ini, Anda bisa melihat drop frame-nya 0. Terkadang ketika CPU kita relatif kemudian bekerja keras, karena resolusi yang terlalu tinggi, kemudian bitrate yang terlalu tinggi, frame per second yang terlalu tinggi, maka sangat mungkin kemudian angka pada drop frame ini meningkat. Ya. Ketika drop frame ini meningkat, artinya frame yang hilang atau gambar yang hilang dari video itu banyak, maka kemudian di dalam user kita atau penonton kita melihat itu kemudian terjadi ketidaklancaran video. Maka perlu kita pastikan angka aman yang barangkali kita bisa gunakan adalah ketika drop frame ini kurang dari 3%. Ya, 0 sampai 2 itu masih relatively kemudian acceptable. Kemudian pastikan CPU rate ini dia kemudian menunjukkan angka yang reasonable, tidak terlalu tinggi. Ya. Para sahabat sekalian yang berbahagia, ini terkait dengan performa streaming menggunakan OBS. Semoga nantinya bisa bermanfaat. Ya. Kemudian mengenai Zoom, Meet, dan lain sebagainya, nantinya Anda dapat jadikan dia sebagai source di sini. Insya Allah semuanya aman dan mudah. Selamat menggunakan OBS. Silahkan nanti dikombinasikan dengan beberapa tool yang lain, sehingga nantinya akan membuat kelas online kita dapat disimak oleh siswa-siswa kita dengan baik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.